berbagai pergumulan yang harus kita lewati, kita terus beranjak maju dan terus berusaha meningkatkan kearifan kita untuk mengatasi hal-hal yang mungkin sampai hari ini kita mengalami kesulitan. Hari ini saya ingin bicara mengenai bagaimana kita bisa proaktif dalam kehidupan kita. Apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang menjadi program kita, itu menjadi bagian yang terus-menerus mempengaruhi kehidupan kita, ya. Sebagai hamba-hamba Tuhan di tengah pandemi ini, ya, saya harus mengakui bahwa seringkali ada kecemasan datang. Dan kecemasan ini disebabkan karena kita harus terus berusaha dengan cermat memanage, mengelola pelayanan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan Tuhan kepada kita semua. Amsal pasal 16 ayat 23, satu ayat yang sederhana yang akan jadi renungan kita saat sekarang. Dan dari hati orang yang bijaksana keluar perkataan yang cermat dan meyakinkan. Di dalam terjemahan bahasa Inggris ditulis, "The heart of the wise man in the teachers of this mode, and give encourage learning to his lips." Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, dari ayat yang sederhana ini saya merasa bahwa seperti di awal tadi saya katakan, kita perlu cermat melakukan apa yang kita katakan. Banyak hal yang kita harus pikirkan, yang harus menjadi kebijaksanaan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Ayat yang kita sudah baca tadi memberi peringatan kepada kita bahwa harus keluar perkataan-perkataan yang cermat dan meyakinkan. Dan ayat ini memberitahu kepada kita bahwa kecermatan dan hal yang meyakinkan itu datang dari hati orang yang bijaksana. Saudara yang dicintai Tuhan, betapa saat kita harus menjadi seorang yang memperkatakan dan mengelola pelayanan pekerjaan Tuhan di tengah pandemi ini, ya. Seringkali kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang disebabkan oleh apatisme kita, karena mungkin kita merasa kita tidak lagi bisa berbuat terlalu banyak dalam melaksanakan pekerjaan kita. Kecermatan yang tidak dilakukan dengan benar itu justru akan mendatangkan kecemasan. Mungkin ada kumat, saya mengakronim kumat, akibat dari pergumulan yang berat kita kumat. Ku-nya khawatir, Ma-nya malu, T-nya takut. Khawatir, malu dan takut untuk mengatasi bagaimana kita sebagai pemimpin dalam gereja Tuhan, ya, yang sedikit atau lambat laun kita seperti mulai terhinggapi rasa apatisme, ya. Kita takut salah melakukan kebijakan. Kita tidak memiliki kekuatan untuk mengevaluasi, ya. Kita sepertinya mengalami ketidakpastian dari apa yang kita harus kerjakan. Keraguan untuk mencari solusi menjadi bagian yang sulit buat kita pada hari-hari ini. Sudah dicintai Tuhan, dibutuhkan kearifan, bukan sekedar basa-basi. Kita perlu betul-betul memiliki sebuah naluri spiritual yang semakin kuat di hari-hari ini. Kita semakin bijaksana. Ada langkah-langkah yang tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Saya sering mengatakan bahwa kita sedang memanage satu situasi yang disebut
pergumulan mati surinya kerohanian. Saudara yang dicintai Tuhan, kadang-kadang kita salah. Saya membaca di dalam kitab Kejadian 3 ayat 6. Hawa dengan persepsi tentang buah yang dilihatnya, dia salah menerjemahkan ayat tersebut. Dia merasa bahwa dia sangat bijaksana untuk memakan buah tersebut, sehingga dia bisa menjadi serupa dengan Tuhan. Tapi justru itulah kejatuhannya. Tetapi saya juga ingin kita kembali melihat contoh yang baik dari seorang yang bernama Yusuf dalam Kejadian 41 ayat 33. Di tengah pergumulan yang berat di Mesir, raja membutuhkan seorang yang arif bijaksana seperti Yusuf, yang dikuasai oleh semangat untuk terus berhubungan dengan Tuhan, melakukan perkara-perkara yang baik dengan Tuhan. Kiranya kita semua seperti ayat tadi dikatakan, the heart of the wise man is the teach of his mouth. Kita diajar oleh kearifan untuk memperkatakan perkataan-perkataan yang baik. And give increase learning to his lips. Saudara cintai Tuhan, mari kita belajar terus dari firman Tuhan. Kita belajar untuk lebih memahami makna dari sebuah pergumulan. Tuhan kiranya akan menolong kita sekalian. Haleluya. Amin.